Cuma ya, ini kita coba streaming lagi sebentar. Logic Pro di record. Oke, kita sudah live di Instagram, teman-teman. Jadi, halo semua, balik lagi ke podcast Adri Humam. Gue Adri, podcastnya namanya Di Balik Wedding Foto dan Video. Sebenarnya bukan wedding foto dan video doang sih. Jadi ini semuanya kita bahas deh. Kalau buat ada ide, sorry. Kalau teman-teman ada ide mau pertanyaan apa, mau materi apa yang dibahas juga boleh. Itu nih sekarang lagi live di Instagram ya. Nah, sesuai dengan info gue kemarin, jadi di tema kali ini gue akan ngebahas mengenai apa ya, sisi legalitas kali ya, legalitas dari industri wedding. Jadi banyak sih, ada tentang kontrak ke klien, kontrak sesama vendor, atau apa case-case yang jadi dispute terkait pandemi juga. Nah, buat ngobrolin hal ini, nih gue ada temennya Melur sebenarnya, cuma kita jadi temenan juga. Ini gue bacain dulu nih, sebelum gue kenalin gue bacain dulu nih ya, biar percaya semua. Jadi namanya Monica Rosari, udah jadi legal specialist dari tahun 2012 sampai sekarang. Gue boleh nyebutin PT-nya gak sih, Mon? Sebut saja multinational company. Ya, sebut saja multinational company yang bergerak di elektronik, yang handphonenya kita baru unbox beberapa hari lalu. Iya, itu tapi by the way namanya Monica Rosari. Dia udah jadi legal specialist tuh dari tahun 2012 sampai sekarang, dan udah jadi member Pradi, bukan member ya, apa ya? License ya, Mon ya? License Pradi. Ya, dan ini orangnya Monik. Halo, Mon. Halo, diundang dadakan sama Dia, Adri. by the way rapi banget loh. Gila, Monik rapi banget loh. Gue sampai amazed tuh gak sih? Gak apa-apa, rapi. Iya, tapi ya udah gitu ya. Jadi Monica ini legal specialist di multinational company, dan dia juga udah lulus Pradi gitu ya. Dan banyak deh pokoknya. Dan kita akan ngomongin mengenai legal di industri wedding. Nah gitu. Monik mau perkenalan dulu nggak? Jadi lu siapa sih, Mon? Gue Monica Rosari, temannya Adri sama Melur sebenarnya, bener kayak tadi. Paling hari ini mau sharing pengetahuan aja ya. Cuman pasti di sana banyak suhu hukum yang udah lebih jago, dan mungkin kalau teman-teman kurang dalam nanti bisa appoint lawyer sih sebenarnya. Lawyer profesional. Karena kan kalau saya lebih banyak di balik layar kalau di kantor gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang praktek itu pasti ilmunya dan experience-nya lebih banyak gitu. Ya. Tapi fair enough lah ya, Mon, kalau gue ngajak lu buat sharing-sharing dikit ya, Mon. Gak apa-apa ya? Boleh. Tapi kalau kurang puas, balik lagi tadi, teman-teman boleh appoint lawyer profesional. Iya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau benar-benar dapat saran yang profesional banget, ya. Tapi ya gitu. Cuma nggak apa-apa nih, kita bedah dikit nih, Mon. Jadi kan gue tuh di industri wedding. Nah, di industri wedding itu kan memang nih, buat teman-teman boleh ya kalau ada yang mau bertanya juga di Instagram gue aja. Jadi industri wedding tuh sebenarnya banyak yang masih person to person. Kliennya kan kita bicara bukan corporate nih ya kan, kliennya adalah orang nih. Nah terus kita sebagai vendor atau pelaku bisnis sebenarnya masih banyak itu yang tidak berbentuk badan hukum gitu loh, Mon. Nah ini general view dulu ya, Mon ya. Gimana sih harusnya kalau di industri wedding tuh, apakah memang beda atau harusnya secara hukum nih ya, secara legal itu sama gitu? Bisa kasih jelasin dikit nggak, Mon? Kalau secara hukum sih industri wedding sendiri kan sebenarnya vendor atau partnernya banyak. Kayak misalnya makeup artist, which is person banget gitu. Sepupu gue juga ada yang makeup artist gitu kan. Maksudnya dia jalan sendiri, terus dia juga appoint kayak hairstyle-nya. Jadi kayaknya kalau seperti itu agak susah lu bentuk satu entity. Gitu. Atau misalnya wedding fotografi, timnya nggak banyak gitu kan. Nah sebenarnya kembali ke kebutuhan tim. Misalnya kayak Aksa nih, Aksa udah merasa kayaknya udah cukup nih saya bikin satu entity gitu. Karena misalnya Adri sebagai owner atau sebagai yang salah satu pendirinya pengen bikin ini lebih komersil gitu, pengen ada sahamnya gitu, jadi kepemilikannya lebih jelas gitu. Tapi kan sebenarnya balik lagi kebutuhan dari teman-teman vendor sih gitu. Kalau misalnya masih jalan dengan
Partnership juga nggak apa-apa, kayak Aksa gitu, atau sebenarnya kayak catering pun juga gue ngeliatnya walaupun besar nggak semua catering bentuknya Bener, PT, iya, kecuali yang iya, marketplace ya kayak iya, BS iya, ya, iya, si iya, BS itu iya, gitu iya, kan, iya. itu kan marketplace-nya vendor dan partner-partner wedding, kayak ada MUA-nya kalau teman-teman ke apa biasanya ke pamerannya si BS ini. Kan teman-teman bisa nyari vendor-vendor nih, ada catering, ada MUA-nya segala macam atau satu paket. Nah, karena dia marketplace, jadi ya udah ada sisi komersilnya dan kayaknya lebih baik PT dan kayaknya itu PT deh kalau BS ya. Itu benar sih PT kalau Bright S itu. marketplace dan lain-lain. Cuma kalau kalau jadi kalau dari sisi hukum tuh sebenarnya kalau nggak berbentuk PT tuh legal nggak sih, Mon? Boleh nggak sih Boleh beroperasi? dong. Nggak Boleh apa-apa dong, ya? nggak apa-apa, sama aja kayak lu jual beli mobil gitu. Ah, Nah, jual beli mobil kan person to person, tapi kan ada yang misalnya kayak gue waktu jual beli mobil ya karena gue kebetulan orang legal, gue bikin kontraknya sampai orangnya yang beli kayak ini rapih banget bu gitu, maksudnya kok ada hak dan kewajiban setelah mobilnya ke saya ada kerusakan kayak gitu, maksudnya sebenarnya sih lebih hitam di atas putih aja gitu, tapi balik lagi perjanjian itu adalah undang-undang antara para pihak yang mengikat gitu, Oke. jadi tidak melihat dia legal entity atau person to person sepanjang memang orangnya cakap, maksudnya orangnya tuh umurnya sesuai gitu karena memang ada batasan umur. Oke, oke. Tapi kalau misalnya memang unik sih tadi lu ngomong kan selama kebutuhannya itu ada gitu ya. Iya. Nah kebutuhannya kita ngelihatnya dari sisi vendor. Kalau misalnya gua nih di Aksa, kita kerjasama, kita partnership lah ya. Gue sama teman gua gitu. Kita bikin bisnis ini gitu. Kalau misalnya kebutuhannya baru sebatas internal doang, apakah itu nggak apa-apa gitu? Tapi ketika misalnya kita udah nemuin, pasti kan kita nyari klien gitu karena makin kebutuhannya makin bervariasi nih. Ada klien yang mungkin lebih percaya kalau kita berbentuk PT gitu karena itu lu ngeliatnya dari sisi apa ya keahlian lo itu gimana Mon? Apakah harusnya di luarnya juga bikin kontrak dan lain berbentuk PT atau mungkin hanya internal bisnis unitnya doang gitu? Sebenarnya sih kalau gue ngeliatnya lebih ke internal karena kalau misalnya wedding vendor itu balik lagi sih timnya kan nggak begitu banyak dan PT itu kan ada modal di setor gitu, maksudnya ada apa ya, ada investasinya juga di dalam PT atau di dalam CV gitu. Yep. Dan memang tanggung jawabnya lebih jelas, misalnya ada direktur utama, pemegang saham, komisaris gitu, misalnya harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan kan kayaknya agak repot kalau teman-teman, menurut gue yang wedding vendor kita baru rilis atau memang sudah settle 4-5 tahun udah jalan, misalnya udah oke, tapi nggak harus sih menurut gue sih gitu. Dan kayaknya kalau klien yang memang mungkin ada yang melihat kalau misalnya berbentuk satu entity lebih oke, tapi kan balik lagi ketika dia approach si vendor tersebut, kalau memang profesional kan pasti dia udah menyiapkan segalanya, kayak misalnya mungkin Aksa udah punya kontrak dengan klien gitu kan, tapi mungkin ada juga yang nggak punya kontrak tapi mereka siapin form, maksudnya form untuk kerjasama gitu. Jadi teman-teman wedding vendor bisa ngelihat dari kebutuhan teman-teman juga, misalnya kayaknya kalau saya belum bisa untuk menyiapkan kontrak karena memang tidak ada kemampuan atau belum punya teman atau koneksi yang bisa ngebantu untuk membuat satu kontrak gitu. Nah teman-teman kan sebenarnya bisa bikin form yang simple tapi jelas hak dan kewajibannya atau klien tuh akan dapat apa aja sih dari point kalian. Benar. Kayak gitu sih. Dari perjanjian project yang kita ini gitu ya Mon ya. Oke. Itu unik juga sih Mon. Jadi sebenarnya ini gue share dikit kali ya. Di kita nih teman-teman mungkin udah yang ada yang ngerasain juga, di kita bukan cuma hanya internal kita kerja sama siapa gitu kan. Tapi kita juga ketemu klien yang memang dia personal nih, individual gitu kan, nikah wedding itu kaitannya dengan individu. Cuma kita juga sering nemuin klien yang dia harus jadi PT lah atau kita punya di Aksa sendiri tuh perjanjian agreement kita udah buat gitu. Nah di sisi itu tuh saran buat lo tuh gimana ya Mon untuk menghadapi dari sisi klien dulu deh nih. Kadang memang sih dengan kita bikin PT gitu ya, opportunity kita akan semakin lebar gitu ya kalau kita bicara dari business opportunity. Tapi kalau misalnya memang itu belum menjadi suatu kebutuhan dari sisi legal ya, saran lu tuh apakah memang ya again ya terkait dana dan lain-lain gitu. Cuma untuk mengejar opportunity apakah bisa dicoba gitu Mon misalnya? Dicoba dalam bikin PT gitu karena memang beberapa klien kita tuh
udah mulai apa ya, udah mulai aware nih masalah legal needs-nya gitu loh. Walaupun kita ada kontrak, tapi ini mengikat apa enggak? Apakah itu cukup mengikat gitu loh, Mon? Mengikat dong. Nah, Nah, silakan itu. dijelaskan. Jadi balik lagi sih teman-teman, kalau misalnya perjanjian itu tidak melihat dari apakah teman-teman itu bentuknya entity atau hanya individu gitu. Karena which is saya pun ketika saat ini bekerja, distributor, dealer yang kerjasama sama si perusahaan saya bekerja itu juga individu, tapi dia opportunity dia bisnisnya besar dan juga kemampuan profesionalnya juga mencukupi seperti teman-teman yang distributor yang punya entity besar juga gitu. Jadi apple to apple nih gitu. Dan secara hukum kita balik lagi sebenarnya bukan nggak perlu ya, cuma maksudnya Itu berbentuk PT nggak sih, Mon? si individu enggak, nama orang. Jadi ketika review perjanjiannya nama orang, misalnya Adri Humam gitu. Jadi PT saya gitu, PT tempat saya bekerja sama dengan Adri Humam sebagai dealer gitu, sebagai distributor. Maksudnya kita bicara multinational company dulu nih, itu masih diperbolehkan ya? Boleh dong. Gitu. Jadi karena kan dia punya kemampuan untuk menjadi distributor kita gitu. Syaratnya apa? Syaratnya dia punya NPWP. Dia punya NPWP pribadi ya, NPWP pribadi. Jadi pajak dari penjualan dia atau dari bisnis dia itu ya memang bisa disampaikan gitu. Maksudnya jadi syarat-syaratnya juga sebenarnya even multinational company ya, selama dia itu mampu dan bisa menjalankan bisnis kami gitu dan sebagai penerus distributor, ya dia maksudnya eligible gitu. Legal entity dia ya nama dia NPWP dia gitu. Iya. Jadi Pak Adri Humam gitu NPWP juga punya bernomor KTP nomor KTP atau nomor NIK-nya berapa, NPWP berapa, beralamat di alamat rumah lo gitu. Jadi lu sebagai person gitu. Jadi gue kerjasamanya sebagai PT dengan person gitu. Iya. Ini menarik sih, gengs. Jadi ini Monique juga baru cerita tadi kan di tempat dia bekerja juga ada distributornya yang malah personal ya, Mon, individual gitu ya. Di tempat sebesar itu multinational company. Nah, ini balik lagi ke wedding, ke sisi klien deh, Mon. Selain kontrak ya, apa sih yang harus disiapkan dari kita nih sebagai vendor dulu, dan dari sisi kliennya, apakah memang cukup untuk memegang kontrak itu? Dan sebenarnya kontrak detail, gini Mon, gue cerita dikit. Ada yang ngeliat kontraknya Aksa tuh jadi dibikinin sama Melur kan. Iya. Dengan SH ya. Iya. Melur di sarjana hukum jadi udah. Udah lumayan luang. Tapi memang sih waktu itu kita sempat kayak buat sesi tanya jawab gitu gue sama Melur. Jadi industrinya apa aja sih, bergeraknya ngapain, sampai detail deh proses post production dan lain-lain. Nah, sebenarnya perlu nggak sih sampai sedetail itu untuk kontrak nih ya? Kita bicara vendor ke klien individual. Dan dari sisi kliennya seharusnya dia expect-nya atau dia dalam tanda kutip dia harus aware dengan kontrak seperti apa gitu. Kontrak atau ada perjanjian lain atau gimana gitu, boleh jelasin nggak, Mas? Kalau dari sisi klien sih, pertama kan pasti ketika dia itu tahu satu vendor, dia nge-review dulu kan gitu. Benar. Nah menurut gue sih karena kan gue juga udah menjalankan wedding nih, jadi waktu gue approach ke vendor ngelihatnya, ini ada satu dia udah bagus gitu, lihat Instagramnya lah atau hasil review di Bright Story gitu kan. Jadi maksud cari tahu sebenarnya vendornya seperti apa, karena kan kadang-kadang kita juga dapat insight atau masukan dari teman-teman, gue pernah pakai si Aksa nih, bagus nih gitu, cuman dia tipikalnya misalnya sinematografi gitu kan. Gayanya lah ya, stylenya. Jadi si klien itu juga harus tahu stylenya si vendor ini seperti apa dan meet nggak sama keinginan si gue klien gitu. Kalau dari sisi vendor, menurut gue pribadi ya, kalian tuh mesti masukin sebenarnya limitation of liability, pembatasan tanggung jawab. Karena kadang-kadang gengs, dicatat dulu limitation of liability ya. Jadi lanjut, Mon. Batasan masa seberapa jauh vendor itu harus bertanggung jawab atas misalnya kerugian yang dialami oleh si klien. Contoh misalnya kita masuk mau ke pandemi nih ya, coba ya. Kita masuk ke pandemi. Sebenarnya kan pandemi ini kan jadi Mon, gue mau tahu, ini masih dalam satu kontrak berarti, Mon? Masih dalam satu kontrak. Jadi biasanya di kontrak itu
ada hak dan kewajiban. Kemudian kan pertama ada recital, jadi menjelaskan para pihak, misalnya Aksa adalah vendor fotografi untuk wedding apa gitu. Jadi recital menjelaskan bahwa para pihak tuh sebagai apa gitu, klien sebagai apa, kemudian vendor sebagai apa. Masuk ke term, biasanya perjanjiannya berlaku berapa lama gitu. Misalnya lu buat setahun, jadi lu punya kayak after salesnya atau garantinya, misalnya setelah wedding selesai kan lu pasti hasilnya lu akan lu kasih fotonya gitu. Ada betul. jaminan, misalnya lu makanya ini balik lagi ya ke perjanjian itu tipenya berbeda-beda. Jadi standarnya banget sih sebenarnya nggak ada, karena perjanjian kan dibuat oleh para pihak. Jadi lu sepakatnya apa, pasti perjanjian antara gua sama lu waktu misalnya gua wedding akan beda sama misalnya Melur sama Aksa gitu waktu wedding gitu. Karena, dan itu klien subjek bisa merubah gitu, bisa asking untuk merubah kontrak. Boleh merubah, dan itu balik lagi vendornya mau atau enggak gitu. Kan karena kan yang punya template vendor. Template-nya dari kalian nih. Itu gitu. Bisa berat sebelah nggak sih? Coba jujur Man. Bisa sih sebenarnya. Iya, pasti kan maksudnya kita sebagai vendor nih, misalnya coba gue menempatkan diri di Aksa, gue yang bikin template-nya pasti menguntungkan lah ya kita ngomongnya atau berat sebelah di Aksanya isanya lebih banyak gitu, nggak win-win solution. Tapi kan sebenarnya kita bisa bikin win-win solution ketika diskusi, ketika kalian nyodorin atau ngasih perjanjiannya kan pasti klien akan ngeliat kayaknya yang ini kurang deh gitu kan, boleh nggak ini saya rubah gitu. Itu pun yang terjadi di dunia bisnis gitu. Jadi ketika gue review agreement di kantor gue, kayak ngerasa kok kantor lu ini banget ya, misalnya curang strict gitu, banget, nggak bisa nih gue gitu kan, menuhin garansi gini-gini nggak bisa gitu kan. Jadi kita revisi dan kita kan mencoba untuk fleksibel gitu. Fleksibel dalam arti kita mencoba memenuhi proposal dari klien, distributor atau partner kita lah gitu, karena kan kita maunya win-win solution, bukan itu hal yang wajar ya berarti ya. Bukan maunya maksudnya menang sendiri kan gitu. Oke. Balik lagi ke tadi tuh Mon, limitation of liability. Gimana? Iya itu menurut contohnya deh Mon ya, biar di fotografi dulu nih ya. Kita kan data tuh setelah syuting kita simpan. Nah menurut lo yang maksud limitation of liability itu contoh kecilnya, apakah kita harus ngeset berapa lama datanya kita simpan? Seperti itu? Kalau itu lebih kepada ini sih personal data. Jadi ada lagi nih gitu yang namanya personal data. Jadi data pribadi gitu, atau intellectual property lo bisa sebutnya ya gitu. Lu mau set itu juga boleh sebenarnya, karena kan even ownership-nya lu yang foto, tapi ada image orang tersebut, image klien lu gitu, dan lu harus dapat consent dari mereka gitu. Nah itu juga salah satu yang penting menurut gua, karena sama ketika lu mau post mukanya mereka di Instagram sosmed kita, yes. Walaupun mereka udah bayar dan lu ngerasa ya kan udah ada kerjasama, lu tetap harus minta konsen menurut gua, karena image-nya itu adalah image orang ketiga, hak miliknya mereka nih gitu. Betul. Di kontraknya Aksa by the way ada sih, gua karena istrinya orang legal jadi aware Pak. Ya, soalnya waktu itu kita juga kayak ngobrol-ngobrol, gue tuh ngeluarin, gue kan nggak tahu dari sisi legalnya gimana ya, cuma gue ngeluarin unek-unek gue harusnya kayak gini nih, harusnya kayak gini, kita boleh ngepost di sini gitu. Dan gue baru tahu ini ternyata memang diatur ya under. Kalau ngomongin lebih profesional lagi ya, maksudnya kalau tempat gue bekerja ini kan juga kebetulan legal, ada agak menyerempet ke pekerjaan, jadi nggak apa-apa ya. Apa-apa. Jadi gue itu juga mereview iklan-iklan dan semua materi advertising yang akan dirilis oleh kantor keluar. Jadi kalau lu ngomong number one brand gitu, lu mau pakai misalnya even kita pakai logo YouTube, Twitter, Facebook, kita harus cek dulu ke usage image-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang kalau misalnya YouTube, Twitter, Facebook, Instagram mereka punya standar. Jadi kalau misalnya mau cari tuh penggunaan image seperti apa, teman-teman bisa masuklah ke apps-nya. Mereka udah taruh kalau misalnya kalian mau pakai secara general biasanya tuh warnanya seperti apa gitu. Jadi itu yang boleh. Tapi kalau misalnya mau dimodifikasi mesti dapat konsen gitu. Nah, cuman kan karena mereka udah profesional, mereka udah tahu pasti image-nya akan banyak digunakan oleh orang lain. Tapi kembali lagi nggak semua merek, nggak semua pihak ketiga itu sebenarnya seneng image-nya, logonya digunakan tanpa izin ya gitu. Jadi tetap mesti ada izinnya gitu. Walaupun balik lagi ini kan kita ngomongnya klien gitu. Klien juga sebenarnya belum tentu
senang gitu, walaupun misalnya emang itu bagus banget capturean dari si Aksa gitu, Yes. tapi dia merasa ini kan privacy saya gitu, ini kan Bener. wedding saya atau pre-wedding saya gitu, jadi tetap menurut gue minta konsen gitu, Atau minta ada juga persetujuan. yang kita udah syuting lamaran prewed tapi nggak jadi nikah. Nah itu, Ya, itu terus kejadian bapak sih. post gitu kan, bapak misalnya kayak itu Enggak bagus sih, kita banget. nggak pernah sih kalau kayak gitu. Jangan apa itu Iya, iya, itu membuka luka sensitif lama membuka luka lama banget. Cuma maksudnya ya itu balik lagi sih, pada saat maksudnya saya juga baru aware gitu ketika ada tanggung jawab untuk mereview advertising di kantor. Oh iya ya gitu, ternyata emang nggak semua orang tuh seneng loh gitu logonya, mukanya dipakai gitu. Even misalnya saya nih sebagai karyawan si PT tempat saya bekerja, waktu itu ada menang lah gitu, menang lomba foto untuk produk washing machine-nya gitu kan, sehingga muka saya dan anak saya dipajang karena memang waktu itu fungsi dari mesin cuci itu untuk ibu dan anak gitu, kayak mempermudah pekerjaan ibu yang punya anak. Itu kan ada hasil review saya terhadap mesin cuci tersebut, washing machine tersebut, terus ada muka saya. Dan mereka maksudnya even saya karyawan pun juga tetap dimintain konsen, mau enggak? Secara mukanya, tertulis. Secara tertulis. Dan berapa Oke. lama muka saya akan dipajang, image saya akan ditaruh di sebagai POP yang ditempel nanti di Iya, iya, produknya gitu. Jadi ada jangka waktunya. Nah, misalnya iseng nih di perjanjian atau di format tulisnya cuma 1 tahun dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Terus di 2021 Mei iseng nih misalnya ke mall, lah kok masih ada? Saya punya hak untuk menuntut atau mempertanyakan kenapa image saya masih dipajang, sedangkan secara perjanjian atau pada saat mereka meminta izin tuh ada waktunya gitu. Jadi memang waktu itu menurut gue penting juga sih gitu. Jadi maksudnya nggak serta-merta ketika dapat konsen lu bisa kayak pajang terus gitu image-nya. Oke, Gitu. itu dari sisi kita ya berarti ya, dari sisi vendor ya. Kita harus aware sama Ya sebenarnya mungkin kayaknya kalau klien mungkin kurang aware ya gitu. Maksudnya ya paling cuman kayak kok foto gue dipajang gitu kan, take down dong gitu. Iya. Ada sih memang yang kayak gitu. Kayak foto yang di YouTube, video yang di YouTube boleh diganti nggak sama hasil revisinya gitu loh. Padahal menurut kita hasil yang kita buat pertama gitu lebih cocok gitu kan. Tapi ada juga mungkin dari klien yang ngeliatnya muka dia kurang enak di situ gitu. Ya itu kejadian sih Karena memang. kan ada dua sisi juga, misalnya dari sisi vendor, hasil yang kalian post itu menurut kalian lebih lebih Mewakili marketnya kita. Iya betul. Atau kayak emang lebih bagus nih kalau buat gua post di tempat di platform gua gitu. Tapi balik lagi kan klien juga yang punya image, jadi dia berhak untuk menyampaikan kemauannya juga. Nah itu ditemukan di tengah-tengah baiknya gimana gitu. Oke. Nah tadi yang liabilities itu Mon, buat di foto gitu ya. Ini gue ada case juga sih. Kita tuh harus buat limitationnya tuh dari sisi apa. Misalnya contoh gue setelah selesai syuting nih, kita kan kita bilang ke kliennya kalau kalian harus pilih foto gitu. Atau mau kita yang pilihin gitu kan. Nah end up mereka biasanya iya deh kita yang pilih foto sendiri untuk foto album dan lain-lain gitu ya Mon. Nah tapi tuh batas waktu itu kadang sampai setahun mereka baru milih. Memang di kontrak, terutama nih di kontraknya Aksa gitu ya. Kita nggak ada yang nge-state tuh berapa lama mereka harus milih. Berapa lama project ini dengan nilai segini itu berlangsung. Termasuk post produksinya gitu loh Mon. Jadi kan kalau, ini sorry ya gue ngomongin fotografi dulu. Cuma kalau di fotografi kan nggak ada pre-shooting, ada shootingnya, ada post productionnya. Nah itu tuh kita harus buat timeline yang benar-benar lengkap kah? Kebayangan maksud gue kan? Atau memang kita agak linian tuh jujur Aksa agak linian di situ karena ada yang udah setahun mereka masih milih foto ya udah gitu. Memang nilai projectnya kan emang udah ada pos-posnya kan, ini cost project ini segini gitu lah ya. Cuma dari sisi legalnya itu harusnya gimana sih Mon gitu? Ini sih sebenarnya nggak terkait sama limitation of liability. Jadi di luar itu menurut gue, tapi lebih kepada secara teknikal hak dan kewajiban. Jadi haknya si klien kan sebenarnya berhak untuk memilih foto, tapi kewajibannya lu sebaiknya lu masukin batas waktunya. Karena kan gini teman-teman itu kan takutnya ketika dia milih terus teman-teman lagi ada kerjaan gitu, nggak bisa meet Yes, expectationnya mereka kan. Mereka. Sedangkan
teman-teman juga sebenarnya udah ngasih kelonggaran, nggak ada batas waktunya gitu. Nah, takutnya itu jadi twist aja sih gitu, ketika kalian lagi rushing, lagi hektik, Benar sih. nggak bisa untuk apa ya, kayak post productionnya untuk ngerjain segala macam, jadi bumerang akhirnya backfire, maksudnya jadi ya Aksa nggak profesional nih gimana Itu benar sih sih, Mon. gitu. Jadi sebaiknya sih dikasih memang batas waktu, karena kan sebenarnya setiap layanan, setiap service itu kita punya batas waktunya gitu, karena ya teman-teman kan punya pekerjaan lain gitu, punya apa namanya proses-proses lain yang memang mesti dilakukan gitu. Nah, batas waktu itu kalau misalnya si klien nggak menuhin apa gitu, maksudnya impact-nya apa, ya jadinya Aksa yang milih, kan sudah di state di perjanjian kayak gitu. Atau misalnya kayak teman-teman vendor yang lain, ketika mereka nggak milih menu gitu kan, misalnya catering nggak milih menu dalam waktu 14 hari, ya kita punya paket ini ya gitu, jadi teman-teman sudah yang harus diterima mempersiapkan. gitu, karena udah melewati batas waktu yang udah Iya, ditentukan. kalau misalnya komplain kliennya, balik lagi, perjanjian itu adalah sesuatu yang mengikat para pihak. Jadi perjanjian itu undang-undang kalian gitu. Jadi ya maksudnya base-nya adalah perjanjiannya bilang apa, Yep. kan udah baca dong pasti gitu kan. Misalnya bilang kayak, ih tapi kayaknya nggak baca gitu. Ya tapi kan gimana ya, jadi kalau undang-undang tuh kita dianggap tahu. Walaupun misalnya kan kalau undang-undang di Indonesia nih, rilisnya udah backdate gitu, misalnya kayak besok nih ganjil genap motor gitu, ada yang nggak baca atau ada yang nggak tahu, dianggapnya kalian udah harus tahu. Gitu. Tapi kalau perjanjian kan pasti dibaca sama klien dan sama si vendor yang bikin kan gitu. Nah ini terkait lu tadi ngomong perjanjian udah dibaca sama klien sama vendor. Nah di sekarang ini kan kita tuh banyak udah nggak menggunakan hard copy nih ya Mon ya. Kita banyak yang memang perjanjian tuh kita bikin nih quotation, terus dengan lampiran ada perjanjiannya kita, gitu kan. Nah, kita tuh cukup ngirim email sebenarnya dengan soft copy-nya itu, dengan mereka ada tanda gini, mereka agree gitu ya, walaupun lewat WhatsApp atau lewat email gitu ya, atau beneran mereka harus membubuhkan tanda tangannya mereka Simon di situ. Dan jadi satu, hard copy atau soft copy. Kedua, bentuk persetujuan tuh apakah memang harus state tanda tangan dengan materai atau yang lainnya gitu, cap dan lain-lain, atau memang cukup dia nge-state di WhatsApp, di email, dia reply email balik atau apa yang jadi bukti buat kita kalau ini perjanjiannya udah disetujuin, yes gitu Mon. Kalau secara legal memang bubuhin tanda tangan basah. Kita nyebutnya tanda tangan basah kalau tanda tangan bolpen ya gitu. Tanda tangan bolpen tuh. Kalau digital masalahnya adalah misalnya kayak pakai S Pen gitu kan. Iya. Itu kita anggap sebenarnya bukan tanda tangan basah sih gitu. Jadi tanda tangan basah kalau di hard copy. Nah, sebenarnya kan memang sekarang paperless gitu. Tapi hampir semua malah Mon. Iya, hampir semua paperless gitu. Nah, balik lagi ketika misalnya ada dispute, sampai lari ke pengadilan gitu, tetap pasti yang akan dilihat adalah bukti secara fisiknya, itu maksudnya udah ditandatangan atau belum gitu. Nah, ditanda tangan secara tanda tangan basah tadi lo nyebutnya. Karena kan kalau misalnya WhatsApp itu gimana ya? WhatsApp, email itu belum tentu mengidentifikasi bahwa Adri sebagai person yang punya nomor tersebut gitu, karena Adri bisa ganti nomor, saya punya banyak nomor nih, Adri bisa punya 3 nomor gitu, dan dia bisa bilang nomor itu sebenarnya bukan gua kok gitu, jadi sebenarnya gua nggak pernah kasih konsen gitu. Maksudnya ini kita melihat dari sisi kemungkinan ya gitu. Kemungkinannya seperti itu, jadi sama seperti pada saat mereview advertising nih, kami legal harus dapat email secara resmi yang merepresentasikan bahwa dia orang dari YouTube misalnya gitu. Dia yang ngasih konsen bahwa logo YouTube boleh digunakan. Sama kayak tadi gitu. Dia ngasih konsen bahwa foto saya boleh digunakan. Ya mungkin kalau sekarang masih oke karena misalnya kayak nilai proyeknya mungkin nggak besar, terus kemungkinan dispute-nya agak kecil lah gitu. Cuman kalau yang sudah komersil, bisnis yang besar kan pasti memang butuh evidence yang lebih kuat gitu. Tapi sih kalau sekarang memang agak susah ya, kalau maksud gue kalau kayak vendor wedding ya kita mau nggak mau kan WhatsApp gitu. Tapi kalau bisa agreement sih tanda tangan, karena kan kalian pasti ada ketemu sama klien, jadi nanti ketika ada waktu ketemu, ketika meet up kita minta kopi. Iya, baiknya minta tanda tangan gitu. Oke. Nah kalau cap itu juga bukan sesuatu yang mandatori, jadi kadang juga perlu nggak sih ada cap, kita punya cap gitu, enggak sih gitu. Mungkin itu lebih kepada kebutuhan administrasi. Kalau misalnya teman-teman vendor, ini kan ngomongnya wedding ya, kalau misalnya teman-teman vendor mungkin dipakai sama corporate
Biasanya Oke. perusahaan itu ada yang memang minta tolong dong capnya sebagai bukti, tapi itu bukan sesuatu yang wajib gitu di dunia legal tuh nggak wajib sih. Balik lagi ke style atau culture administrasinya seperti apa. Iya, Itu yang gue tahu ya. Tapi memang secara undang-undang tuh harusnya tanda tangan basah gitu ya Mon ya. Jadi kalau misalnya kita bicara case ke depannya nanti ada dispute, itu yang dilihat adalah benar-benar legalnya tuh ada tanda tangan basah itu tadi. Iya, gue nggak tahu deh kalau sekarang tuh kan ada juga orang yang nggak bisa tanda tangan, tapi itu kayak lebih ke notaris ya, yang kita sekarang ada cap, jempol. Jempol, gitu. benar-benar. Karena juga ada teman Notaris kali. Notaris sih kayaknya. Cuman kan orang dulu kan ada yang nggak punya tanda tangan, jadi mereka pakainya karena kan ini ada beda-beda gitu kan, ulir-ulirnya beda-beda, jadi kayak mengidentifikasi bahwa memang dia yang kasih persetujuan atau dia memang oke. Kayak gitu. Kita tuh bisa berasumsi nggak sih Mon, ketika kita vendor ngirim agreement ke si klien, ya berarti lo udah baca gitu. Kayak tadi lo bilang nih dari sisi negara, ya peraturan udah dibuat, udah disebar, udah disosialisasikan. Kalau lo yang nggak baca ya salah lo gitu. Kita bisa bersikap seperti itu nggak sih? Kita tuh maksudnya vendor. Kalau memang sudah di email, baiknya nih. Kan soalnya nggak semua orang aware email gitu. Tapi maksudnya kalau fisik kan udah pasti kita anggapnya ya kamu lihat, ketemu, nerima, baca gitu kan. Walaupun mungkin baca nanti di mobil atau di rumah atau gimana. Tapi kita anggapnya kan kita udah ngasih. Dan kita udah ketemu fisik nih pasti. Maksudnya lebih menekankan bahwa ini kayaknya sepertinya sudah dibaca gitu. Tapi kalau email atau misalnya kayak lu share WhatsApp, diingetin lagi sih. Misalnya 2-3 kali jangan lupa dibaca. Nah setelah misalnya kayak udah cukup 3 kali reminder, masa sih nggak dibaca juga misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya baru sekali kirim terus kita assume bahwa udah dibaca, kayaknya agak susah ya, karena kan masing-masing person mungkin punya kesibukan lagi, mungkin nih dia pas pada saat kita dikirimin kontrak lagi nyetir kelupaan, jadi lu butuh reminder dong. Masa ini biar fair aja gitu dari sisi klien kan juga, lah kan gue baru dikirimin ini ya gitu. Biar win-win solution lah ya. Jadi jangan asumsi juga langsung gitu. Jadi kalian coba reminder aja 2-3 kali gitu. Nah kalau ada itu tadi yang lo bilang kayak click and accept, itu kan di dunia perdigitalan sebenarnya kita anggap kayak sekarang share dan ketentuan berlaku. Itu udah normal banget loh Mon, kayak gitu. Udah normal banget ya. Jadi tapi kan EULA kan, end user license agreement, lu beli software, lu apa. Iya kan? Review sampai kayak gila ini emang harus. Ketika kita nge-scroll kita dianggap ya udah kita baca tapi gitu, kita agree. Tapi sebenarnya lu mesti ngeklik, jadi opt in and opt out gitu. Tapi kita kan nggak baca gitu nggak sih? Iya. Tapi kan ketika lu ngeklik lu dianggap baca. Dianggap, makanya sebenarnya itu kayak bukan trik ya, itu sebenarnya karena kan soal digital kan. Jadi gimana caranya kita tahu dia baca? Ketika dia klik, kita anggap dia membaca gitu. Dianggap sudah membaca karena sudah mengklik. Walaupun lu malas baca gitu kan, tapi kan udah ngeklik. Jadi kan saya setuju. Walaupun emang tuh banyak banget sih, Yula tuh banyak banget sih gitu. Panjang banyak dan tapi sebenarnya teman-teman baca DTNC gitu. Karena maksudnya walaupun itu panjang, teman-teman juga harus tahu sebenarnya service yang diberikan tuh apa sih gitu. Maksudnya ini dibalik vendor dan lain-lain ya. Kalau misalnya kayak punya gadget itu baca deh kayak Facebook gitu, karena kan sebenarnya Facebook men-state kalau nggak salah kalau data kita akan digunakan diolah buat gitu. iklan, buat yang lain, benar-benar. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman komplain gitu kayak, tapi gue nggak ngerasain ya, itu berguna datanya buat kita juga, buat kita yang iklan, kita dapat demografi. Memang Simon, tadi ngomongin Facebook dulu kali ya, itu agak ngeri sih sebenarnya karena kita sebagai pengiklan kita tuh dapat akses, kita nggak dapat akses namanya siapa, cuma kita dapat akses secara demografis, orang interestnya di mana aja gitu. Itu kan juga ya tadi yang lo bilang ya concern ya, jadi selama kita ngeklik kita dianggap menyetujui itu gitu. Oke. Nah terus nih gue mau nanya lagi Mon. Tadi lu bilang kan mengenai kontrak tanda tangan basah gitu ya. Nah di wedding itu banyak yang kita tuh sebenarnya perjanjian atau project yang kita dapat itu bukan melalui kita sendiri, bukan yang kita dapat sendiri gitu. Jadi misalnya melalui, kita sebut aja deh Bright Story gitu ya. Bright Story itu kan marketplace. To be honest, kita juga meeting dengan Bright Story dan lain-lain, dan mereka punya inisiasi misalnya gue ada program ini nih, mau nggak join gitu kan, masuk package-nya gue nih, tapi WO-nya dari Bright Story ya misalnya gitu ya Mon, atau gue punya nih lagi zamannya live streaming, lu mau ikut kita nggak gitu. Tapi again ada perjanjian di situ yang lu harga harus sekian, kalau nggak lu boleh ngeset harga berapapun, tapi mereka akan motong untuk komisi gitu ya. Ini berbagai macam nih Mon ya, cuma gitu benar.
Cuma intinya itu organized and managed by Bright Story itu Mon. Nah dalam hal seperti itu, katakanlah Bright Story itu bisa jadi venue juga, bisa jadi WO juga gitu ya. Itu sebaiknya kita sesama vendor itu bentuk kerjasamanya gimana Mon? Partnership. Dalam bentuk kontrak Dalam juga? bentuk iya betul, karena kan kalian disubkon oleh marketplace-nya Bright Story kan gitu. Nah sebenarnya Bright Story ke klien, berarti kan nggak ada hubungan langsung dari klien ke kalian kan? Benar, Tetap lewat Bright Story kan benar. gitu. Jadi maksudnya tetap satu vendornya Bright Story, dari klien ke Bright Story. Nah sebenarnya Bright Story juga harus punya agreement, ada nggak sih? Ada. Jadi gini sih, Kayak partnership gitu soalnya. partnership itu awalnya mereka ngontek kayak kita meeting biasa gitu ya. Sampai itu ada template aja sih yang mereka udah buat di websitenya gitu loh. Jadi ketika kita menyetujui itu semua, ya kita dianggap masuk dalam program dia kayak gitu. Tapi lu nggak tahu hak Untuk beberapa case yang gede, misalnya kayak kita ngomong Bright Story Market, fair gitu ya, yang benar-benar gede dan offline itu ada detail. Tapi untuk program-program apa ya kayak add-on gitu loh Mon. Jadi program yang misalnya tiba-tiba nongol Bright Story punya inisiatif ini, kerjasama sama ini gitu loh. Kayak sekarang live stream wedding, iya tapi WO-nya harus manage dari mereka kayak gitu. Jadi emang bentuk perjanjiannya gue nggak tahu, mungkin mereka bikin ya. Tapi kita dari sisi vendor itu kita hanya ngisi form lah ya. Jadi lu nggak tahu batasan tanggung jawab lu sampai mana dong? Itu kita yang buat. Jadi ini servisnya kita nih. Jadi benar-benar kayak two way communication aja nih servisnya kita. Masuk nggak sesuai sama kalian nggak kayak gitu. Jadi memang Bright Story nggak nge-strict lo harus batasin servis lo ya, enggak. Kita ngasih servis kayak gini, kita full day gini harganya sekian, masuk nggak di package-nya kalian kayak gitu. Masuk, tapi entar bagaimana mereka ngambil komisinya atau mereka yang nge-gross up gitu ya. Mostly sih nggak nge-gross up sih, mostly narik komisi. Itu lah mereka yang ngatur nanti. Di perjanjian antara Bright Story sama klien gitu kan. Iya. Tapi Bright Story tuh Di harusnya kita sih state, tapi ya dia mensubkon pekerjaan. dia nge-state tapi benar-benar bentuknya tuh kayak form online aja yang kita harus masukin nih keterangan. Ya oke kita bikin kita kerjasama bareng kayak gitu sih Mon. Dan itu sering loh Mon. Maksud gue. Karena mungkin udah common di bisnisnya. Nah gitu. itu jadi hal yang common itu ya kayak tadi ngirim lewat digital gitu kan. Nah dari sisi legal itu sebenarnya kurang cukup kuat ya. Karena kalau tanda tangan digital, kita itu ada ketentuannya. Jadi mesti kayak tanda tangan digital tuh didaftarkan. Tapi gue kurang paham karena di tempat gue bekerja juga kita belum pakai tanda tangan digital karena repot gitu, kayak mesti daftarin dan itu lu mesti ke Kementerian Kominfo gitu. Daftarin tanda tangan. Iya, karena kan di Indonesia belum, mungkin sudah beberapa perusahaan atau beberapa orang sudah memang menggunakan tanda tangan digital. Karena itu ada kayak lu nanti mesti ada apa sih namanya? Gua nggak tahu itu bahasanya, kripto. Pokoknya kayak supaya itu nggak dipalsuin kan gitu. Dan itu ada kayak nomor registrasinya gitu. Oke. Kayak pihaknya tuh yang melakukan kalau di Singapura kayak DocuSign kok, teman-teman mau nge-legalize secara digital itu gitu. Iya, jadi tanda tangan digital tuh sebenarnya bukan lu tanda tangan dengan S Pen atau dengan pen gitu. Oke. Tanda tangan digital tuh ya tanda tangan yang memang sudah diakui. Tapi ada dua juga yang belum kemarin tuh kalau nggak salah gue ikut meetingnya kalau nggak salah belum legal gitu, maksudnya kayak dia tuh nggak terdaftar di Kominfo atau gimana sama yang memang lo harus daftarin. Jadi ketika misalnya dispute di pengadilan karena dia menggunakan signature digital signature dan itu terdaftar, betul, bisa dibuktikan ini tanda tangannya. Karena kan sebenarnya untuk pembuktian kalau misalnya ada dispute dan amit-amit sampai larinya ke pengadilan kan gitu, kayak misalnya yang tour itu gitu kan, tour haji gitu kan. Iya. Gila ya. Kayak gitu kan, itu kan sebenarnya juga seperti servis kan yang mereka berikan juga servis gitu. Pantes gue kalau ngeliat melur kerja isinya Word semua. Excelnya kayaknya gak ada deh. Mimisan, gue tuh kalau ngeliat Excel ada angka gitu, kayak orang legal tuh kayak gak bisa ngeliat angka, kayak gak bisa deh. Orang legal ngebukanya Word semua. Iya, Word track changes gitu kan, warna-warni gitu. Gila sih. Ini buat masukan juga sih buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kerjasama antar vendor atau dengan marketplace, baiknya teman-teman aktif lebih kali ya Mon. Jangan sekedar tanya deh gitu, ada nggak sih agreement antara sebenarnya partnership kan, karena kan bentuknya kalian kerjasama gitu, sesama vendor, sesama partner. Jadi supaya kalau misalnya ada dispute juga enak, ada legal base-nya gitu. Contohnya hak dan kewajibannya
kan saya ditunjuk nih dari Bright Story gitu, tapi hak dan kewajiban saya tuh sebatas apa gitu. Karena kan kalian sebagai wedding vendor juga punya template kontrak kita sendiri. Terus juga udah punya apa namanya ya, kayak SOP-nya seperti apa kalau kalian menjalankan satu service gitu. Nah itu kan nggak cuma disampaikan secara lisan atau dia tahu terus kita isi form, tapi karena ini bentuknya subkon di apa namanya ditunjuk ada perjanjian partnership kita tadi. Nah ini sekalian baiknya sih, tapi ya balik lagi kan bisnis ini kan memang beda dan gue nggak terlalu mengerti banget gitu kalau misalnya wedding tuh gimana sih. Cuman kalau sisi legalnya sih memang karena kalian partnership ya baik lagi ada sama-sama punya perjanjian gitu. Kalau misalnya gini Mon, kita dapat klien dari WO, siapapun lah ya, dekor gitu. Pada umumnya kan biasanya WO itu yang megang nih, WO itu yang manage gitu kan. Karena mereka bisa in touch langsung dengan klien, dengan vendor, mereka bisa nge-gather semua vendor dalam satu paket gitu kan. Nah, yang kita lakukan atau sebenarnya banyak yang vendor lain lakukan juga, itu kontrak yang kita sudah punya, kita kasih ke WO. Jadi gini, klien dapat dari WO, kontrak yang kita punya kita kasih ke WO dengan, nih WO tolong sampaikan kontrak kita. Lo nggak mesti buka nilai perjanjian kerjanya gitu ke si klien, tapi ini adalah kontrak kita. Nah itu sebenarnya bisa nggak Simon? Dan dalam hal itu siapa yang harus tanda tangan, siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Kalau mau 3 pihak. Kalau lu kasihnya ke lu memberikan tanggung jawab itu ke WO menurut gua. Jadi antara AXA, WO gitu, nanti sebutin WO-nya sama si klien gitu. Karena kan kecuali kalau cuman misalnya istilahnya, makanya dalam artinya apa nih? Jadi maksudnya lu kayak cuma minta tolong aja, tolong kasihin, atau dia juga bertanggung jawab menjelaskan. Kalau bertanggung jawab, dia bertanggung jawab menjelaskan nggak sih? Atau jadi gini Simon, sebenarnya ada case yang gini, klien minta klien yang didatangkan dari WO, dia minta DP-nya balik. Tapi di perjanjian kita, DP yang udah masuk itu nggak bisa dikembalikan. Nah, WO ini dia ngaku nih, dia nggak ngasih agreement ke si kliennya, even itu agreement dia sendiri, gitu. Ini satu nih ya. Jadinya kan vendor yang terlibat, jadinya kena impactnya gitu loh. Jadi kliennya taunya WO-nya yang manage. Dan dia nggak ngasih, si WO ini nggak ngasih agreement ke si kliennya gitu. Dan agreement kita, vendor, kita udah ngasih ke WO gitu loh. Dengan asumsi, tolong ya ini dijelasin gitu loh Mon. Ini adalah kontraknya kita gitu. Dan di kontraknya kita nggak bisa DP itu balik. Nah gitu. Sebenarnya itu lagi sih, balik lagi itu pentingnya partnership agreement. Kalau misalnya kayak tadi lu sama story atau ya kayak gitu, maksudnya atau ini sekarang sama WO gitu. Jadi ketika salah satu pihak melanggar isi ketentuan perjanjian, which is ini antara vendor to vendor ya, vendor to vendor dulu, karena kan lu sudah deal dengan si WO, lo harus kasih perjanjian ini ke klien gitu kan, karena dia sebagai jembatannya. Menurut gue itu penting sih. Kalau kayak gitu kan kita yang gitu, ada vendor yang taunya ya kita dapat, tapi kena impactnya jadi Mon. Tapi kan lu secara legal base-nya lu nggak punya dasar untuk menuntut vendor WO tersebut, menurut dari kalau kacamata gue ya, karena kan lu nggak ada legal base-nya gitu. Kan lu hanya bilang lu kasih ya gitu, tapi kan di kontrak tersebut perjanjian antara lu klien nggak pernah dapat, dia nggak pernah tangan. Dari sisi kliennya dia merasa juga dia nggak dikasih penjelasan, dia nggak ada tanda tangan apa-apa. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya klien udah tanda tangan, kita ya memang jadinya memang agak lucu sih, kita ngejar kliennya kan, lu udah tanda tangan, lu tahu kan gitu, walaupun udah nggak lewat WO lagi nih. Tapi kan sekarang lu jadi nggak punya legal base, nggak punya evidence gitu loh untuk ngebuktiin bahwa kita sudah pernah menyampaikan bahwa DP itu nggak bisa balik gitu dengan ketentuan seperti ini gitu. Atau ada kalau kita yang datang ke kliennya sendiri itu kan kayak ngeloncatin ya Mon. Iya itu. Karena jatuhnya ya kita disubkonin gitu kan. Nah itu yang makanya yang menurut gue partnership itu penting sih. Jadi batasan kalian juga sebenarnya lebih jelas kalau ada partnership agreement vendor to vendor ya gitu. Karena kan makanya sering kali di subkon atau kerjasama gitu, misalnya MUA sama wedding fotografi atau catering sama misalnya ada mobil penjemputan pengantin, terus tiba-tiba mobil pengantinnya nggak jemput gitu kan, mateng deh kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu kan. Padahal kliennya taunya dealingnya cuma dari cateringnya doang gitu. Oke. Iya karena itu kejadian juga Simon. Dan
apa ya vendor jadinya yang ke DP dulu deh. Sebenarnya DP itu bisa balik nggak sih? Kalau dari sisi legal, kalau kita yang one prestasi, kita yang mangkir gitu ya Iya. dari ketentuan yang ada di agreement, atau dari si kliennya yang tiba-tiba batalin projectnya gitu. Kalian state-nya seperti apa di agreement? Balik lagi kalau orang legal mah pasti bilangnya gitu. Ke state-nya seperti apa gitu kan. Iya. Nah kita nge-state nih, nggak bisa balik DP itu. Tapi dalam hubungan personal ini di industri kita, itu tuh kan ada yang main playing victim lah, ada yang pendekatannya approach-nya benar-benar personal lah, kayak gitu loh. Kita udah jelas nih, kita bikin kontrak loh, kalian udah terima gitu. Tapi itu approach-nya seperti apa sih Mon kalau di kita, at least di Aksa nih ya jelas nih, DP itu nggak bisa balik gitu. Even itu projectnya belum mulai, kan dia harus menyetor duit sejumlah berapa dulu gitu kan. Itu nggak bisa balik. Tapi tetap aja ada yang project yang misalnya gagal nih, bukan gagal ya maksudnya nggak Cancel jadi lah gitu, gitu. cancel. Ya mereka tetap minta balik yang 100% gitu loh. Ya tadi maksudnya itu sih agak nyerempet ke limitation of liability. Jadi batasan tanggung jawab yang harus diberikan. Nah ini kita ngeliatnya mungkin kalau gue dari sisi lo aja ya, dari sisi vendor gitu. Sebenarnya kan ketika klien itu membatalkan gitu, pasti kan ada sisi kerugian yang diterima oleh vendor. Yep. Misalnya lu udah appoint orang Hari itu untuk ya, tanggal ini. jadi batasannya sebenarnya biasanya kalau kita tuh men-state-nya batasan tanggung jawab yang harus sejauh mana itu. Jadi kan kadang ada yang bilang kayak material, kerugian material. Karena kalau udah ngomong imaterial kayak iya lu udah nggak datang ke misalnya lu itu sebagai harus di statement di dalam kontrak. Nggak harus, cuma menurut gue better di state gitu. Jadi kalian tuh men-state tanggung jawab kalian tuh sebatas apa supaya klien tuh tidak over expectation gitu. Tidak ekspektasinya misalnya nih kayak gua misalnya sewa lu sebagai fotografi. Terus di hari gua sewa foto lu harus shoot gua nih untuk pre-wedding. Tiba-tiba nggak jadi kan. Terus gua ngomong masalah kerugian gua secara imaterial. Gua udah rugi. Misalnya gua udah rugi bensin, lu bisa count dong kalau bensin gitu kan. Tapi gua rugi nama baik nih, gua udah ngomong ke bos gue gua mau pre-wedding, terus udah gitu malu-maluin gua aja. Terus gua bilang gua minta 15 juta karena gua rugi secara imaterial. Kan kayak gitu kan nggak bisa. Itu kan sesuatu yang nggak countable gitu ya kan. Misalnya ya suka-suka gue aja gitu, misalnya kasarnya gitu, suka-suka gue aja, kita gue rugi ya, makanya batasannya juga di state. Jadi kan sebenarnya batasan tanggung jawab itu kan sesuatu yang bisa dinilai dan lu state di dalam perjanjian kerugian yang akan dikembalikan atau kami akan mengganti rugi klien sebatas misalnya 2% dari nilai, misalnya gitu ya, 2% dari nilai project atau 5% dari nilai project gitu. Tapi kerugian seperti apa juga harus di state satu, misalnya ya one prestasi, lu udah one prestasi misalnya balikin sejumlah DP yang udah dibayarkan atau sejumlah uang dibayarkan. Tapi kalau dari kliennya yang batalin project gitu Mon, kitanya yang rugi dalam artian setiap vendor gitu ya, ada dia mesti nyewa alat dulu misalnya. Nggak semua yang punya alat. Pertama gitu ya, dia bisa booking duluan. Dia bisa bayar freelancer duluan gitu untuk memenuhi ekspektasinya si klien ini. Dia butuhnya misalnya 2 videographer gitu ya Mon. Tapi klien ini ngebatalin gitu. Nah itu ini nggak sih, maksudnya lebih enak kalau kalian tulis di perjanjian. Jadi dalam hal, kalau tadi kan lu strict banget, misalnya DP nggak bisa kembali, itu udah jelas. Maksudnya udah jelas DP nggak bisa balik apapun yang terjadi ya, dengan alasan apapun atau sebab apapun. Tapi kalau misalnya mau dibuat lebih fleksibel lagi, kalian juga bisa kan tulis misalnya dalam hal klien melakukan pembatalan gitu di bulan keberapa gitu. Kalian kan bisa maksudnya kalau secara bisnis kan bisa tahu seberapa besar kerugian secara materi yang udah kalian keluarkan. Misalnya udah mau dekat 1 bulan, oh ya udah saya bisa balikinnya berapa persen dari nilai DP atau berapa persen dari jumlah total yang dibayarkan. Kayak gitu. Sebenarnya karena kan ini untuk menjaga hubungan baik dan juga kalian sebagai vendor nanti kan pasti dia akan kasih komunikasi ke temennya, saudaranya gitu. Gue batal sih sama Aksa, tapi oke loh, dia misalnya dia punya perjanjian isinya tuh fleksibel juga, maksudnya acceptable lah gitu, masih make sense gitu. Kalau misalnya cuman kita mau menang sendiri, ya ujung-ujungnya juga kan bisnis kita nggak jalan nanti ke depannya gitu. Jadi teman-teman juga
apa ya, dalam membuat perjanjian bikinnya ya win-win solution gitu, bikinnya equal. Walaupun mungkin agak berat sebelah sedikit nggak apa-apa, karena sisi bisnis Kuncinya kan. itu ya. Berat sebelah sedikit nggak apa-apa, karena sisi bisnis dong gitu kan masa ada profit margin gitu. Tapi ya balik lagi apa namanya, kalian juga harus melihat dari sisi klien. Ini kan hari besarnya klien, hari apa ya, mimpinya klien gitu, misalnya mau wedding, wah udah ngebayangin segala macam, pandemi nggak jadi resepsi gitu. Nah kalau punya perjanjian sih mungkin lebih enak state-nya seperti apa gitu. Tapi kalau nggak punya perjanjian atau mungkin isi perjanjiannya kurang lengkap, kan lebih ke musyawarah kan, diskusi. Iya. Gitu. Tapi untuk hal force major ini kayak pandemi juga gitu kan, wabah, itu rata-rata sih vendor linian sih jadinya. Jadi yang lebih fleksibel bisa ini setahu gue ya Mon ya, as far as I know of, untuk tanggal jadi bisa sampai tahun depan, ada yang sampai akhir tahun depan kayak gitu. Cuma untuk DP nih rata-rata again as far that I know of, itu nggak bisa yang dibalikin tuh. At least semua gitu nggak bisa tuh. Iya. Paham sih, maksud kalau ini kalau gue secara person mungkin ngatanya, maksudnya pasti kan sudah ada cost yang kalian keluarkan, walaupun misalnya tapi kan nggak jadi, tapi kan even baru ngasih DP dia kan udah ngetekin juga gitu loh beberapa dengan nge-save tempat, schedule kita gitu. aja kan kita menutup opportunity untuk klien lain datang gitu loh di tanggalnya. Nah itu yang juga mungkin apa namanya, sebenarnya dua pihak harus saling mengerti gitu. Maksudnya dari sisi klien juga harus mengerti, karena kan pasti balik lagi kayak tadi lu udah set tanggal gitu, harusnya misalnya opportunity-nya lu dapet project yang lebih gede di tanggal itu, tapi kan lu udah nge-save kan gitu. Jadi itu salah satu apa ya, maksudnya ya itu harus bisa diterima harusnya menurut gua. Cuman balik lagi kan kalau DP nggak bisa kembali 100% kan mungkin juga, maksudnya gini, nggak kembali 100% tapi mungkin ada beberapa persen yang bisa dikembalikan. Nah itu mungkin ada vendor-vendor yang bisa fleksibel seperti itu. Gitu. Nah, dengan jangka waktu yang misalnya 3 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya, beda juga nominal refund-nya gitu ya. Nominal refund-nya beda juga gitu. Cuman ya klien juga harus apa ya, sama-sama mengerti lah, ini kan service kan. Service apa namanya, service profesional. Tapi nggak gitu. semua klien ngerti sih. Sama semua vendor juga nggak mau ngerti kan, ya kan. Jadi maksudnya dua pihak ini kan dua perspektif ini tuh sering banget tuburkan soalnya Mon. Dari sisi vendor, dari sisi kliennya. Karena kan vendor udah keluar segala macam gitu, misalnya ya gue udah ngetek ini itu ya. Klien juga nggak, tapi kan gue gagal nih meritnya. Misalnya di tanggal yang harusnya gue merit tersebut, gue akhirnya keluar cost lagi misalnya karena dia beda schedule, atau misalnya dari vendor menawarkan karena pandemi schedule-nya bisa dipanjangin, tapi di tanggal yang dia pilih dia mesti tambah cost lagi karena misalnya udah ada orang lain. Terus dari hotelnya ya boleh gitu, tapi jamnya juga akhirnya jadi beda. Itu sih menurut gue adjustment itu yang harus sejalan. Nah itu teman-teman dari dua belah sisi juga ya, jangan. Karena kan hospitality juga kan. Iya benar-benar. Kita kan ngejualnya service, bukan ya produk foto album, dan itu gimmick sih menurut gua. Tapi yang beneran kita jual adalah service. Nah itu dan maksudnya kan dari bisnis teman-teman kan juga berharap kan pasti kedepannya kan akan lebih besar gitu. Nah itu kan based on review dari klien. Gitu. Honest review kan, kalau misalnya kasih review yang baik kan juga pasti gue tau Aksa iya nih orangnya, maksudnya timnya oke gitu, orangnya fleksibel kayak gitu. Sampai orang yang kerja di dalamnya juga jadi faktor sih Mon, bener itu. Mon ini titipan terakhir nih. Jadi ada dari freelancer, dia punya case kayak gini. Dia ngikut sama vendor fotografi satu gitu, A gitu ya. Nah si A ini dapat klien, tadi case-nya sama, tapi kliennya bukan dari dia, dari si WO gitu. Jadi ada 3 pihak nih so far. Ada freelancer di luar fotografi A. Fotografi A dapatnya klien dari WO B gitu ya. Nah si freelancer ini udah di-tag, duitnya udah di DP lah ya istilahnya. Karena DP-nya udah masuk gitu ya, let's say udah masuk ke si dari WO udah nyetor sebagian ke fotografi. Fotografi nge-save-nya freelancer nih
nge-save tanggalnya gitu ya, di-save lah nih sekian gitu, bayarnya cuma ya mungkin buat nge-save tanggal doang. Nah dari sisi freelancer nih, dari yang gue dengar, ya mereka kan kalau freelancer nih tanggal sangat amat penting. Mereka bisa ngambil job yang berbeda dalam seminggu gitu loh Mon. Karena itulah letak sumber income mereka gitu kan. Nah ketika misalnya ada yang batalin, tiba-tiba dari mereka tuh kan beda-beda versinya. Ada yang sebulan sebelumnya, ada yang penuh banget nih freelancer, ada yang seminggu sebelumnya juga oke main santai. Cuma gimana sih baiknya nih dari sisi freelancer yang kerja atas nama dia sendiri untuk menghindari hal-hal yang tiba-tiba dikeluarin dari project mendadak. Karena nanti pas ditanya ke vendor fotonya, ya gue nggak tahu karena si klien yang batalin gitu. Terus ya sumbernya WO nih, cuma WO juga bisa lari ke klien lagi gitu kan. Ujung-ujungnya freelancer ini yang dia individual nggak ngerti apa, bukan nggak ngerti maksud gue, nerima doang. Dia yang kena gitu. Nah itu ada saran nggak Simon dari lu? Kalau dari sisi hukum sih dia harus punya, maksudnya Perjanjian sendiri. Ya mungkin bentuknya bukan perjanjian yang wah ribet gitu ya, tapi ya misalnya kayak dia isi form, baik lagi kayak misalnya hanya surat menyatakan dia kerjasama sama si fotografi ini. Karena kalau sisi hukum itu ngeliatnya baik lagi lu punya legal base-nya nggak, lu punya sesuatu yang bisa dipegang nggak. Karena kan kalau sistem kepercayaan aja susah ya. Kayak gue bilang gue minjem uang ke Adri gitu, terus gue udah balikin 10 juta tapi gue gak punya tanda terima, dia bisa bilang gue gak pernah terima 10 juta mah dari lu gitu kan. Dia balik lagi, terus gue sebagai orang yang minjem gue udah pernah ngasih tapi gak ada buktinya kayak gitu. Itu agak susah sih Dri gitu. Iya. Paling kalau kayak gitu balik ke apa ya, ya kepada siapa kita personnya gitu. Partner kita harus punya perjanjian gak sih, agreement gitu gak sih? Menurut gue sih itu penting sih gitu. Maksudnya secara legal itu penting. Karena even itu kita bicara wedding yang kliennya hanya personal individu ya Mon, cuma lo dari sisi hukum ngelihatnya adalah legal base-nya ada nggak nih gitu? Iya, apa yang kita pegang itu kalau kita punya legal kita punya bukti kan, kita yang nge-justified kan? Betul, kita engage-nya tuh apa? Karena kalau bukti WhatsApp baik itu agak susah. Maksudnya kan kalau WhatsApp kan gue bisa ganti nomor. Gue bisa gue bisa gitu. Nge-save nomor lu atau email juga. Kalau lu emailnya misalnya bukan @aksa.com itu tidak merepresentasikan lu. Menurut gue adri@gmail.com ya bisa Adri Humam, Adri Adrian misalnya kayak gitu loh. Jadi kan nah tuh satu lagi tuh gitu. Jadi email corporate penting ya, jangan disepelekan. Maksudnya itu sebenarnya lebih merepresentasikan bahwa dia memang orang dari Aksa atau orang dari catering gitu kan. Tapi kan memang nggak semua vendor punya seperti itu kan. Itu bayar juga soalnya kan. Gitu. Ada cost gitu. Oke. Gitu sih. Jadi mungkin nanti kalau udah makin profesional kan pasti banyak lah yang di develop, banyak yang di deploy. Gitu. Ini gue coba ngerekap ya Mon. Jadi yang pertama teman-teman perlu aware, perjanjian tuh penting banget ya Mon, benar nggak? Perjanjian tuh penting banget. Terus kalian sedetail mungkin menjelaskan hak dan kewajiban dari sisi vendor, dari sisi klien juga. Kayak tadi lu menurut gue tuh waktu penting. Apa lu state duration ya? Durationnya. Oke. Terus ada tadi limitation of liability sampai sejauh mana pertanggungjawaban kalian gitu nggak? Bener nggak? Pertanggungjawaban dari vendor. Kalau gue tadi gue lebih ngasihnya ke vendor, ke klien. Kayak tadi kan misalnya kalian harusnya foto tiba-tiba nggak datang gitu atau tiba-tiba telat. Wah saya rugi nih udah telat waktu. Itu kan imaterial ya. Maksudnya waktu itu kan nggak bisa diukur secara nominal. Materinya berapa gitu. Kayak gitu. Itu harus detail juga. Terus buat para freelancer atau misalnya vendor-vendor yang dapat kliennya dari vendor lain juga, marketplace atau WO atau yang lain deh, itu baiknya kalian punya partnership agreement, benar nggak Mon? Yang mengatur antara kalian sebagai yang disubkonin sama pemberi kerja atau si bohirnya ini ya yang punya project gitu kan. Itu mengatur sampai sejauh mana gitu, karena takutnya nanti kalau terjadi case-case dispute yang sekarang banyak nongol, klien minta balik DP atau apa, itu kalian ya karena nggak ada perjanjiannya, jadi nggak ada yang menjustifikasi juga, bener ya Mon ya. Jadi apa DP nggak bisa balik kenapa gitu misalnya. Karena susah kalau verbal commitment ya gitu. Verbal commitment tuh kan
nggak ada justifikasinya Iya, gitu. Walaupun iya. saya direkam gitu waktu agak susah gitu justifikasinya tuh susah. Tapi kalau perjanjian tuh udah pasti Udah jelas. apalagi kalau di tangan ya perjanjiannya ya, jangan cuma diterima Iya, template-nya iya. gitu. Dibaca baik-baik karena suka ada disclaimer tuh maksudnya. Iya benar. Itu emang agak tricky ya gitu. Terus yang tadi terakhir tadi gue lupa nyampein juga kalau bisa tanda tangan basah gitu ya Mon ya. Iya. Karena peraturan kita masih melihat itu sah ketika ada dibubuhkan tanda tangan gitu. Jadi bukan jangan ya, maksudnya selama itu kalian bisa membubuhkan tanda tangan ke klien itu dikejar deh gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan digital sign terus atau ngasih email doang gitu. Kalau udah ngasih kontrak juga follow up lagi gitu ya Mon ya. Dan dari tambahan misalnya nih perjanjiannya kayak Aksa sama klien. Jadi lu state namanya Aksa sebagai vendor ini nih diwakili oleh Adri Humam. Jadi pihaknya jelas. Vendornya namanya siapa yang deal sama klien. Iya, gitu. iya, itu kita melakukan. Iya semua, karena gue tuh dibantuin sama Melur. Jadi tuh udah, ya oke. Buat klien yang dengerin ini ya nggak apa-apa ya. Nanti kita ngobrol lagi gitu kan. Cuma ya gue dibantuin kok banyak sama Melur. Jadi silahkan buat yang mau kontak Melur atau Monik juga. Iya, buat cuma kalau misalnya mau lebih dalam, lebih profesional itu kayak ke para lawyer untuk dapat legal advice yang lebih profesional ya gitu. Yes. Karena kalau saya kan pekerjaannya di balik layar nih gitu. Di balik layar, tapi boleh loh. Jadi gini ya, nanti Monik IG-nya apa Mon? Monica Rosari. Nanti kalau ada yang mau nanya atau mau nge-hire Monik buat bikin kontrak, lu nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh gue. Gue orang compliance dan di peraturan perusahaan tuh kita tuh nggak boleh dual job gitu. Oh, jadi even itu di luar juga nggak? Iya nggak boleh, karena itu bisa mengganggu kinerja juga gitu. Dan itu kan satu profit kan. Jadi nah kebetulan gini, beberapa perusahaan, sorry gue potong. Beberapa perusahaan mungkin bolehin karyawannya itu punya job di luar pekerjaan utamanya ya gitu, di luar dia tempat pekerjaan. Nah di kantor gue tuh nggak boleh strict banget. Iya, dan SOP-nya udah sangat jelas. Jadi nanti daripada gue keluar dari pekerjaan gue yang terbaik sekarang ini. Nah lu lihat kan betapa Monik comply-nya sama peraturannya gitu kan. Tapi ya sayang Mon, padahal bisa jadi. Gue gak mau coba-coba juga sih. Ya udah gitu. Buat teman-teman nanti yang mau tanya-tanya gitu ya silakan nanti kontak Monik atau enggak lewat gue juga boleh. Instagram gue @adriumam, di YouTube juga @adriumam, atau mau Instagram fotografi gue @aksa.kreatif. Instagram Monik di Monica Rosari, benar nggak? Iya, @monica_rosari. @monica_rosari. Bisa ngobrol-ngobrol di situ. Boleh. Kalau ada mau bertanya juga ya gitu deh ya. Mudah-mudahan ngebantu obrolan hari ini. Nggak kerasa loh udah 1 jam loh. Iya loh, janji 15 menit loh. Iya 1 jam loh. Gue bilang paling itu setengah jam loh. Iya, tapi ini seru sih. Kayak tadi yang masalah foto gitu kan, itu kan IPR-nya pihak ketiga gitu kan. Satu lagi balik lagi kan, tapi kan dari sisi vendor ngerasa memang itu ownership-nya kalian karena kalian meng-capture. Tapi kalian juga harus state menurut gue, even itu image-nya kalian meng-capture, tapi kalian tetap butuh persetujuan dari pemilik foto. Karena kan mungkin akan digunakan taruh di proposal. Itu haknya itu hak mereka tetap kan. Maksud gue apa ya, copyright-nya itu jatuh ke siapa sih? Ke kita atau sebenarnya copyright ke kita bisa, cuma itu ada image mereka. Gitu. Kan lu yang meng-capture tapi kan mukanya muka mereka, jadi lu tetap butuh konsen. Sebenarnya sama-sama seperti kalau mereka mau put nama Aksa, logo Aksa ya misalnya ya gitu, kayak apa di corporate, misalnya lu digunakan oleh corporate. Kalau di perjanjiannya sih lu bisa state gitu, para pihak dapat menggunakan logo masing-masing para pihak, maksudnya dari corporate sama lu sebagai vendor gitu. Aksa kan punya logo sendiri dengan persetujuan, jadi lu bisa state dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, jadi dia boleh kapan aja. Makanya itu kan balik lagi perjanjian seperti perjanjiannya kalian. Jadi kalau perjanjian tuh sebenarnya sifatnya fleksibel, nggak ada template-nya, kalian mau aturnya gimana terserah kalian itu gitu. Nah itu, tapi balik lagi itu undang-undang kalian mesti ditaati, mesti dipatuhi. Itu yang paling penting. Jadi perjanjian yang detail juga dikomunikasikan ke pihak yang terlibat juga gitu ya Mon. Betul, dan bisa direvisi perjanjian itu ya, di amandemen. Betul, di amandemen. Jadi kalau misalnya kayak ngerasa kurang
Maksudnya di tengah jalan antara para pihaknya itu ngerasa kayaknya ada yang perlu ditambah baik dari klien maupun vendor, kalian bisa revisi dengan addendum atau di amandemen, namanya ya itulah. Kalian bisa ada yang sebut amandemen, ada yang sebut addendum, tapi bisa dirubah dalam arti menambahkan atau merubah apa yang sudah di state gitu. Buat yang gue tuh agak familiar dengan jargon-jargon karena kan melur juga legal ya. Tapi buat yang mau nanya-nanya jargonnya apa aja ya nanti kontak Monique juga via Instagram juga boleh. Gitu. Gila gak kerasa ya Mon udah 1 jam 4 menit loh ini kita. Iya ya. Gila iya. Tapi thank you banget ya Mon, thank you Sama-sama. banget udah mau sharing. Walaupun masih banyak banget materi yang belum kita bahas, cuma thank you banget Mon. Semoga ini berguna juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kontak kita juga. Boleh. Terus teman-teman yang ngerasa belum puas, mohon maaf, dan mungkin teman-teman yang sempat dengerin dari legal juga yang lebih paham. Jadi kalau ada pengetahuan saya atau penyampaian saya yang kurang gitu kan. Silakan koreksi gitu. Silakan koreksi loh, iya karena kalau bukan praktisi tuh kan gue agak monoton kan kalau misalnya praktisi hukum tuh kan mereka lebih banyak experience-nya keluar terus case-nya berbeda-beda kayak gitu. Nah itu sebenarnya memang lebih seru, tapi gue agak cupu, gue nggak berani masuk law firm. Cupu jam kerjanya gila men, gue nggak berani kayak KAP gitu loh. Tapi gue nonton itu ini out of record banget nih, cuma gue nonton apa yang di Netflix itu tentang legal banget tuh, How to Get Away with Murder. Wah, lu mesti nonton itu Mon. Gila Mon, itu tentang pengacara gimana nge-solve pembunuhan tapi bisa kabur padahal dia yang bunuh gitu loh maksudnya. Dia bener-bener pengacara dan lu mesti nonton sumpah. Dari serial itu diliatin gimana gue gak tahu ya gimana pengacara beneran kerja gitu. Cuma bener-bener gue merasa kayak dibawa ke dalam dunianya mereka. Dari sekedar bluffing sampai ngutak-ngatik peraturan. Ternyata beda perspektif, beda ini bisa beda. Hasil outcome-nya gila sih. Iya benar, perspektif sih itu gitu. Yeah. Sama gimana caranya kita legal advice itu kan memang penting kan gitu. Oke, gengs. Thank you banget semua. Thank you Mon, thank you. Ntar kalau ada mau bertanya kita buat sesi selanjutnya aja lagi ya. Makasih Mon. Dadah.